Halo, di sini saya akan membahas hukum cyber tentang penyalahgunaan informasi data pribadi sebagai bentuk kejahatan. Apa aja sih isinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, kejahatan cyber adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan loh. Indonesia sebagai negara hukum selalu mengutamakan semua kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan didasarkan pada ketentuan hukum. Kemudian, penyalahgunaan informasi data pribadi merupakan salah satu bentuk kejahatan hukum cyber yang serius. Ketika data pribadi seseorang diretas atau disalahgunakan, itu bukan hanya pelanggaran privasi loh, tetapi juga dapat mengarah pada pencurian identitas, penipuan keuangan, dan bahkan penyalahgunaan secara fisik. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting dalam era digital ini, di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan dan dieksploitasi dengan cepat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Melindungi data pribadi adalah tanggung jawab bersama, dan kebijakan serta tindakan yang tegas perlu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan informasi tersebut. Saat terjadi penyalahgunaan informasi data pribadi, langkah-langkah berikut dapat diambil. Yang pertama, laporkan ke pihak berwenang. Laporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau otoritas pengawas data pribadi. Yang kedua, hentikan akses. Jika memungkinkan, hentikan akses ke data yang disalahgunakan dengan mengubah kata sandi atau menonaktifkan akun yang terkena dampak. Yang ketiga, perbaiki kerentanan. Identifikasi dan perbaiki kerentanan yang memungkinkan penyalahgunaan data pribadi seperti pembaruan keamanan atau mengubah kebiasaan dalam membagikan informasi pribadi secara online. Kemudian yang keempat, informasi kepada pihak terkena dampak. Jika memungkinkan, beritahu individu atau entitas yang terkena dampak tentang insiden tersebut agar mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Kemudian yang kelima, evaluasi kerusakan. Tinjau kerusakan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan data pribadi dan ambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya, seperti membatalkan kartu kredit yang terkena dampak atau mengawasi aktivitas keuangan yang mencurigakan. Kemudian yang keenam, perbaikan sistem keamanan. Ambil langkah-langkah untuk meningkatkan sistem keamanan data Anda agar lebih tangguh dan mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Kemudian yang terakhir, berikan dukungan. Berikan dukungan kepada individu yang terkena dampak secara emosional maupun praktis, seperti memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus atau cyber law yang mengatur mengenai cybercrime, tetapi terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime, terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana. Di antaranya apa aja sih? Nah, yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat KUHP. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kemudian nomor 3,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Nomor 19 Tahun 2016 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, dan kemudian yang terakhir dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kenapa? Karena dalam cybercrime dapat terjadi tindak pidana pencucian uang. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan, serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan untuk kejahatan yang sembunyi. Peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merupakan subsistem yang tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam upaya penegakan hukum, para penegak hukum diharapkan dapat memiliki spirit dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang diakibatkan dalam penyalahgunaan data pribadi. Peran penegak hukum selain berperan aktif dalam menerapkan hukumnya, juga wajib mengetahui faktor-faktor penyebabnya serta alternatif pencegahannya. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui adanya celah-celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam melakukan pemberantasan, pencegahan, dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan upaya-upaya non-penal dan upaya penal. Adapun upaya non-penal tersebut ialah pembinaan melalui kegiatan-kegiatan edukatif untuk menghilangkan faktor-faktor kondusif terjadinya tindak pidana, upaya pencegahan melalui penyelidikan ke tempat-tempat yang dinilai mencurigakan. Sedangkan upaya penal yakni melalui upaya penindakan, yakni ditunjukkan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku. Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi, the right of privacy, harus dimulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi, yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Nah, kesimpulannya dalam video kali ini adalah perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melindungi hak pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia memerlukan hukum yang mengatur tentang kejahatan cyber sendiri dan penegasan sanksi terhadap para pelaku, bukan hanya sanksi pidana, tetapi administratif juga, agar memberikan efek jera terhadap para pelaku penyalahgunaan data pribadi. Nah, itu dia ya video hukum cyber tentang penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.